Taksi yang membawa Alea berhenti tepat di depan dua buah bangunan panjang yang terdiri dari 10 pintu saling berhadapan. Itu artinya kos itu dihuni oleh 20 orang. Mika yang baru 1 jam yang lalu pulang kerja terkejut saat membuka pintu kamar kosnya karena Alea tidak sempat memberitahukan pada Mika perihal kedatangannya sore ini. Alea, Mika melihat sahabatnya menenteng 2 buah tas besar di tangan kiri dan kanannya. Mika langsung memotong ucapan Alea. Ayo masuk dulu, Al. Lebih baik kita bicara di dalam saja. Mika membuka lebar daun pintu. Kamu mau minum apa, Al? Alea menggelengkan kepalanya. Aku nggak haus, Mik. Aku kesini mau minta tolong sama kamu. Apa di sini ada tempat kos yang masih kosong? Tidak ada, Al, jawabnya. Kamu kenapa, Al? Kenapa kamu datang ke sini membawa dua tas? Apa kamu pergi dari panti? Ibu gadis itu bertanya. Alea mengangguk. Lalu dia menceritakan semua masalah hidupnya pada sahabatnya. Mika langsung memeluk Alea. Kedua netranya tidak sanggup lagi membendung air mata. Dia menangis di pelukan Alea. Ternyata hidup Alea jauh lebih berat daripada darinya, pikir Mika. Mik, kira-kira di mana ya ada lagi tempat kos yang murah dan aku masih bisa jalan kaki kalau berangkat kerja. Alea, lebih baik kamu tinggal dengan aku saja di sini. Kasur aku masih muat untuk kita tidur berdua. Aku tidak mau merepotkan kamu, Mik. Tolak Alea. Dalam persahabatan kita tidak ada istilah direpotkan. Aku akan menemani kamu melewati hari-hari kamu ke depannya. Makasih ya, Mik. Kalau tidak ada kamu, aku nggak tahu lagi mau pergi kemana. Alea, apa kamu tidak mau mencari laki-laki itu untuk meminta pertanggungjawaban? Alea menyandarkan punggungnya pada dinding kamar kos. Aku tidak kenal dengan laki-laki itu, Mik. Yang kenal dengan laki-laki itu cuma Sarah, lirik Alea yang sudah pasrah dengan keadaannya. Kalau begitu kita cari saja Sarah. Aku tidak tahu di mana keberadaan Sarah sekarang. Aku sudah mencari dia di kampus, kata salah satu dosen di sana. Sarah sudah lama tidak masuk kuliah. Aku juga sudah mencari dia di rumahnya, tapi rumah itu kosong dan kotor. Sepertinya Sarah tidak pernah kembali lagi ke sana usai kejadian malam itu. Jadi rencana kamu ke depannya apa, Al? Bagaimana dengan bayi yang ada di dalam kandungan kamu? Apa kamu mau menggugurkannya? Alea menggeleng. Aku tidak akan menggugurkan anak ini. Aku akan merawat dan membesarkannya. Dia yang akan menjadi teman dalam hidup aku nantinya. Kamu yang sabar ya, Al. Kita akan lewati ini sama-sama. Mika mengusap punggung tangan sahabatnya. Sejak pulang dari luar kota, Darel sangat disibukkan dengan aktivitasnya. Selain mengurus perusahaan papanya, pria itu juga menghabiskan waktu bersama putrinya. Sekarang Darel tidak pernah bermain lagi dengan wanita di luar sana. Terlebih sejak bersama Alea malam itu, dia seperti tidak merasakan nafsu lagi pada wanita-wanita lain. Weekend kali ini Darel kembali menghabiskan waktu untuk bermain dengan putrinya di taman samping rumah papanya. Tak jauh dari taman itu, ada papa dan mamanya duduk di sebuah gazebo. Darel, kesini kamu, seru Tuan Emir pada putranya. Darel meninggalkan anaknya bermain di taman sendirian. Dia melangkah ke arah gazebo dan duduk di sana. Ada apa, Pak? Papa ingin menjodohkan kamu dengan anak almarhum teman Papa. Siapa? Bianca. Darel sudah bisa menebak gadis yang dimaksud oleh papanya. Iya, kenapa? Dia sepertinya cocok dengan Siren. Darel membuang nafasnya dengan kasar. Aku tidak menyukainya, dan aku juga tidak mau dijodoh-jodohkan. Tolak Darel tegas. Darel, mau sampai kapan kamu terus-terusan menduda seperti ini? Jangan kamu pikir Papa tidak tahu kelakuan kamu di luar sana. Papa tahu kamu sering jajan di luar. Papa tidak ingin kamu membawa penyakit di rumah ini.
Darel, turuti saja apa kata papa kamu. Anak kamu membutuhkan seorang ibu. Mama rasa Bianca cocok menjadi ibunya. Timpal Mama Marisa. Aku tidak mau, Ma. Aku tidak menyukai wanita seperti Bianca. Terus wanita seperti apa yang kamu suka? Seperti mantan istri kamu yang pergi setelah melahirkan anaknya, tanya Papa Emir geram. Darel bergeming. Dia kembali teringat dengan Alea, wanita terakhir yang pernah dia jamahnya. Beberapa bulan kemudian, kini kandungan Alea sudah berumur 4 bulan. Sekarang, Alea sering sekali merasa capek saat dia bekerja. Beruntung dia memiliki sahabat yang baik seperti Mika. Mika sering membantu Alea menyusun barang jika pekerjaannya sudah selesai. Al, perut kamu sekarang sudah nampak sekali membesar. Pasti kamu gampang capek, ucap Mika tangannya sambil menyusun pembalut di rak atas. Iya, Mik, lumayan capek. Semoga saja aku masih kuat bekerja sampai menjelang lahiran. Aku harus punya tabungan yang banyak sebelum anak ini lahir, saut Alea sambil sesekali mengusap perutnya. Pasti kamu kuat, Al. Aku akan meringankan pekerjaan kamu di sini. Setelah barang sudah selesai disusun, Mika melihat ke arah arloji di pergelangan tangannya. Ayo, Al, kita ke belakang. Sebentar lagi kita akan pulang. Alea mengangguk. Dia mengikuti Mika ke arah belakang untuk mengambil tasnya. Sebelum pulang, Alea dipanggil oleh manajer minimarket untuk ke ruangannya. Ada apa ya, Mik? Pak Rama memanggil aku ke ruangannya. Apa dia sering melihat aku lebih banyak duduk sekarang ini ya? Alea terlihat cemas. Perasaannya mendadak berubah tidak enak. Aku juga tidak tahu, Al. Cepat kamu ke ruangannya. Aku tunggu kamu di teras depan, saut Mika, gadis itu. Kemudian melangkah ke arah luar minimarket. Iya, Mik. Alea lalu melangkah menuju ruangan Pak Rama. Dia membuka pintu ruangan itu setelah mendengar seruan dari dalam. Selamat sore, Pak, sapa Alea saat sudah berada di ruangan bosnya. Sore, silakan duduk, Al. Di atas meja Pak Rama saat ini ada berkas surat lamaran milik Alea. Dia sengaja mengambil itu untuk melihat KTP Alea. Di KTP itu tertulis bahwa Alea statusnya belum kawin. Maka dari itulah sore ini Pak Rama memanggil Alea ke ruangannya. Dia ingin memastikan lagi perkataan dari Rosa, karyawan minimarket, mengenai kehamilan Alea di luar nikah. Alea, sebelumnya saya minta maaf jika pertanyaan saya sedikit menyinggung atau mencampuri urusan pribadi kamu, ucap Pak Rama. Alea, apa kamu sudah menikah? Ibu pria itu bertanya, sebab bisa saja Alea sudah menikah secara siri atau sudah menikah resmi, tapi gadis itu tidak memberitahukan pada karyawan di sini. Alea sedikit merubah posisi duduknya. Sekarang duduknya nampak lebih tegak dari sebelumnya. Nampak sekali dia merasa tidak nyaman dengan pertanyaan itu. Saya belum menikah, Pak, jawab Alea jujur. Dia langsung menundukkan wajahnya. Pak Ramah menatap ke arah perut Alea yang besar. Nampak sekali kalau gadis yang duduk di depannya ini sedang hamil. Maaf, kalau kamu belum menikah, kenapa kamu bisa hamil, Al? Alea bingung mau menjawab apa. Tidak mungkin dia menceritakan detail kejadian yang sebenarnya. Apa orang mau percaya bahwa dia dijebak oleh Sarah? Saya diperkaos, Pak, saut Alea dengan wajah menunduk. Dia ingin menyembunyikan air mata yang sebentar lagi akan jatuh. Celana kulotnya yang berwarna coklat muda terlihat basah oleh tetesan air mata. Saat ini air mata Alea sedang menetes. Dia menangis dalam diam. Hanya air matanya saja yang keluar tanpa suara isakan. Alea buru-buru mengusap pipinya yang basah. Dia tidak ingin atasannya tahu bahwa dia baru saja menangis. Namun Pak Rama sudah melihatnya. Diperkaos, bagaimana bisa, Al? Di mana kejadiannya? Cecah pria itu. Alea menggeleng lemah. Maaf, Pak, mengenai hal itu saya tidak bisa menceritakannya pada Bapak. Pak Rama menghela nafasnya. Al, sesuai dengan peraturan di sini, jika ada yang melanggar peraturan seperti salah satunya hamil di luar nikah,
maka dengan sangat terpaksa saya memberhentikan kamu bekerja di sini. Alea yang awalnya menunduk, kini kembali menegakkan kepalanya. Dia menatap pria yang duduk di sebelahnya. Pak, apa tidak bisa saya bekerja di sini? Beberapa bulan lagi, saya sangat membutuhkan pekerjaan ini. Saya masih ingin menabung untuk biaya kelahiran anak saya. Maaf Al, minimarket ini bukan milik saya. Di sini saya juga bekerja dan menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh pemilik minimarket. Apa tidak ada kebijaksanaan dari Bapak? Tolong beri saya waktu beberapa bulan lagi bekerja di sini, ucap Alea memohon sekali lagi. Maaf, saya tidak bisa membantu kamu Al, karena ada karyawan di sini yang merasa keberatan. Jika dia sampai melapor pada Pak Bagas, itu akan menjadi masalah buat saya. Baik, saya mengerti Pak. Terima kasih sudah memberi kesempatan pada saya untuk bekerja di sini, saut Alea yang sudah pasrah dengan keputusan bosnya. Ini gaji kamu bulan ini. Di dalam amplop ini juga ada uang pesangon buat kamu. Pak Ramah meletakkan amplop berwarna putih di atas meja. Terima kasih Pak. Alea mengambil amplop itu. Apa masih ada yang ingin Bapak bicarakan? Kalau sudah tidak ada, saya mau pamit keluar. Sudah tidak ada lagi Al. Sekali lagi saya minta maaf. Semoga kamu secepatnya mendapat pekerjaan di tempat lain, ujar Pak Rama. Sebelum keluar ruangan, Alea memasukkan amplop itu ke dalam tasnya. Dia langsung menyusul Mika yang menunggunya di teras minimarket. Mika yang melihat Alea keluar dari minimarket langsung menghampiri sahabatnya. Ada apa Al? Pak Rama memanggil kamu, tanya Mika yang dari tadi sudah sangat penasaran. Aku dipecat Mik, saut Alea Tristan. Dipecat? Gara-gara apa? Gara-gara aku hamil di luar nikah. Mika terkejut. Dia langsung memeluk sahabatnya. Kamu yang sabar ya Al, tangannya sambil mengusap punggung sahabatnya. Jangan bersedih, kamu masih bisa mencari pekerjaan di tempat lain. Imbuh Mika menenangkan Alea. Makanya kalau main itu pakai pengaman. Kalau sudah hamil kan repot, ujar Rosa yang juga ingin pulang ke rumah. Gadis itu dari dulu tidak menyukai Alea. Tak jauh dari tempat itu, Darel yang baru 1 bulan pulang dari luar kota, sore ini kembali terbang ke kota B karena besok pagi ada meeting dengan klien di perusahaan papanya yang ada di sana. Aku heran sama papa. Tiap urusan kerjaan di luar kota pasti aku terus yang diutusnya, keluh Darel. Itu artinya Andre tidak bisa diandalkan Ren, sahut Fadil. Tatapannya terus menatap lurus ke arah jalanan sebab dia sekarang sedang duduk di kursi kemudi. Andalkan, itu terus kata-kata andalan kamu, sahutnya. Kepalanya menoleh ke arah sisi kiri jalanan. Sarah, imbuh pria itu lirih. Darel melihat Alea jalan bergandengan tangan dengan gadis seumurannya. Pandangan mata Darel menangkap ke arah perut Alea yang besar. Hamil, Sarah hamil, tanya pria itu di dalam hati. Berhenti, seru Darel tiba-tiba. Apa Rel, berhenti? Yang benar saja kamu menyuruh berhenti di tempat ini, ucap Fadil. Dia masih tetap menginjak pedal gasnya. Kamu mau apa? Kita sekarang sedang dikejar waktu. Pesawat sebentar lagi take off. Aku baru saja melihat Sarah, perutnya besar. Dia sedang hamil, Dil. Aku penasaran anak siapa yang ada di dalam kandungannya. Kenapa kamu penasaran? Tanya Fadil heran pada bosnya. Matanya masih tetap fokus menatap jalanan. Kamu kan biasanya selalu menggunakan pengaman setiap kali berhubungan dengan wanita di luar sana. Kenapa kamu heran melihat Sarah hamil? Bisa saja kan karena ayahnya meninggal. Terus dia, Fadil menghentikan ucapannya. Darel pasti mengerti apa kelanjutan dari kalimatnya. Malam itu aku tidak menggunakan pengaman. Sialnya aku membuangnya di dalam, ucapnya penuh rasa sesal. Apa? Fadil terkejut. Hampir saja dia menginjak pedal remnya secara mendadak.
Waktu aku mau menggunakannya, pengaman di dompet aku ternyata habis. Berarti ada kemungkinan itu anak kamu, Rel. Iya, makanya aku menyuruh kamu berhenti. Aku mau tanya sama dia. Nanti setelah pulang dari luar kota, kita ke rumah Sarah, saud Fadil. Sekarang kita fokus pada kerjaan dulu. Kalau tidak, papa kamu yang pilih kasih itu akan memarahi kamu, imbu Fadil. Sebelum pulang ke rumah, Alea dan Mikah mampir ke warung soto ayam. Wanita hamil itu sore ini tiba-tiba ingin makan makanan berkuah kuning. Di warung soto itu tadi aku lihat ada tertulis dicari karyawati. Apa kamu melihatnya? Tanya Mika setelah keduanya sudah berada di rumah. Tidak, aku tidak melihatnya, saud Alea disertai dengan gelengan kepala. Kamu kenapa baru ngomong sekarang, Mik? Andai kamu ngomong saat kita masih di sana, aku pasti akan langsung bertanya pada pemilik warung soto itu. Tadi aku ragu, apa kamu mau bekerja di tempat seperti itu? Mik, kita kan sudah lama bersahabat. Kamu pasti tahu kalau aku tidak memilih dalam hal pekerjaan selama itu halal dan aku mampu mengerjakannya. Aku tidak akan keberatan. Keesokan harinya, Alea pergi ke warung soto itu lagi. Dia bermaksud ingin melamar kerja di sana. Maaf nak, bukannya bapak tidak mau menerima kamu. Hanya saja pekerjaan di warung ini lumayan berat. Mangkok-mangkok kotor yang akan diangkat begitu banyak. Kamu dalam kondisi hamil, tidak akan mampu melakukannya. Tapi saya akan mengangkatnya sedikit demi sedikit, Pak. Tidak langsung banyak. Pemilik warung itu menggeleng. Itu akan membutuhkan waktu yang lama. Kamu lihat sendiri, warung Bapak sangat ramai oleh pengunjung. Bapak bukannya tidak mau menolong kamu, nak. Hanya saja dulu pernah ada wanita hamil bekerja di sini juga. Saat mengangkat tumpukan mangkok bersih yang sudah selesai dicuci, tiba-tiba mangkok itu jatuh. Makanya Bapak tidak mau kejadian itu terulang lagi. Mendengar hal itu, Alea tidak bisa memaksa lagi. Dia lalu mencari pekerjaan di tempat lain. 1 minggu berlalu, Alea tak kunjung mendapat pekerjaan. Dia berinisiatif ingin merantau ke kota lain. Al, apa kamu sudah yakin ingin pergi dari kota ini? Tanya Mika khawatir. Iya Mik, aku sudah lama ingin merantau ke kota itu. Hanya saja dulu tidak diperbolehkan oleh Bu Anissa. Tapi kondisi kamu saat ini sedang hamil, Al. Kamu tidak usah khawatir, aku bisa menjaga diri dengan baik. Ya sudah, Al. Kalau memang keputusan kamu sudah bulat, aku hanya bisa mendukung dan berdoa yang terbaik untuk kamu. Malam harinya, setelah makan malam, Alea mulai berkemas. 2 tas travelingnya kini kembali terisi penuh. Al, apa kamu sudah bilang pada Bu Anissa kalau kamu akan pergi ke kota B? Aku sengaja tidak bilang, Mik. Kalau aku bilang, pasti Ibu tidak akan mengizinkan aku pergi. Rencananya kamu di sana mau kerja apa, Al? Aku belum tahu, Mik. Kondisi aku yang sedang hamil ini tidak bisa memilih-milih pekerjaan. Kamu kalau kehabisan uang kasih tahu aku ya, Al. Aku masih ada tabungan. Itu bisa buat membantu kamu nanti jika kamu memerlukannya. Iya, Mik. Kamu benar-benar sahabat terbaikku. Suatu saat aku pasti akan membalas kebaikanmu. Kamu gak usah pikirkan itu, Al. Antara kita tidak ada yang saling berhutang budi. Aku sudah menganggap kamu seperti saudara. Andai Sarah memiliki hati yang baik seperti kamu, semua ini tidak akan terjadi, Mik. Sudahlah, Al. Yang sudah berlalu jangan diingat-ingat lagi. Jalani saja. Siapa tahu anak di dalam perut kamu ini akan membawa keberuntungan buat kamu. Amin, saud Alea. Al, aku yakin papa anak kamu ini seorang pria kaya raya. Buktinya ayah Sarah saja punya hutang sama pria itu. Kebayang gak, Al? Suatu saat anak di perut kamu ini akan mempersatukan kamu dengan pria itu. Pasti kamu akan menjadi orang kaya. Ngomong apa sih kamu, Mik? Aku saja sangat membenci pria itu. Bagaimana bisa aku sampai menikah dengan dia? Tapi banyak loh yang awalnya benci jadi cinta. Sudah, Mik,
aku nggak mau membahas pria itu. Lebih baik sekarang kita tidur. Besok pagi kita sudah harus ke stasiun. Jam 4 subuh, Alea sudah bangun dari tidurnya. Dilihatnya Mikah masih terlelap dengan posisi tidur memunggunginya. Dengan berbekal uang 8 juta di dalam rekening, Alea memberanikan diri untuk merantau. Gadis itu berharap semoga di kota B dia akan dipertemukan dengan orang-orang yang baik. Jam 8 pagi nampak taksi sudah berhenti di depan halaman kos Mika. Alea dan Mika keluar dari kamar kos sambil menenteng masing-masing satu tas traveling. Kedua gadis itu langsung masuk ke dalam mobil. Mik, andai kamu juga ikut aku merantau, pasti akan sangat menyenangkan. Aku masih belum berani, Al. Berbeda kalau aku menganggur seperti kamu. Aku takut di sana susah mencari pekerjaan. Setelah menempuh perjalanan selama kurang lebih 1 jam, mobil yang membawa Alea dan Mika berhenti di depan sebuah stasiun. Pak, tunggu sebentar ya, ucap Mika pada sopir taksi itu. Iya mbak. Alea dan Mika turun dari mobil. Mika memeluk erat Alea. Keduanya saling terisak karena sebentar lagi akan berpisah. Al, selalu kasih kabar ke aku ya. Iya Mik, ucap Alea sambil mengangguk. Mik, kalau nanti ada orang yang mencari aku, tolong rahasiakan keberadaan aku. Kenapa, Al? Bagaimana jika Bu Anissa mencari kamu? Masalah Bu Anissa biar aku sendiri nanti yang cerita saat aku sudah berada di kota B, ucap wanita hamil itu. Aku masuk dulu ya. Kamu hati-hati juga, Mik. Jaga diri kamu baik-baik. Sampai jumpa lagi. Alea membawa 2 tas travelingnya masuk ke dalam stasiun. Mika menatap punggung sahabatnya hingga menghilang dari pandangan. Baru dia masuk kembali ke dalam taksi. Jam 1 siang, Alea sampai di stasiun kota B. Kebetulan saat di dalam kereta, dia bertemu dengan pasangan Parubaya yang juga ingin pulang ke kota B. Gadis itu sangat bersyukur sekali karena dia dipertemukan dengan Pak Rahmat dan Bu Rasti. Kebetulan pasangan Parubaya itu memiliki beberapa rumah kos di kota B. Nah Alea, lebih baik ikut taksi kami saja. Nanti bapak duduk di samping supir, ujar Bu Rasti. Iya Bu, terima kasih. Andai saja aku tidak bertemu dengan ibu dan bapak, pasti aku akan kebingungan di kota ini. Pak Rahmat hanya bisa menggeleng melihat keberanian Alea pergi ke kota B tanpa tahu tujuan mau kemana. Alea, lain kali kalau kamu mau pergi merantau, setidaknya ada 1 orang yang kamu kenal di kota yang ingin kamu datangi supaya kamu punya tujuan ingin pergi ke alamat mana. Untung saja kamu bertemu dengan kami. Gimana kalau kamu bertemu dengan orang jahat? Tutur Pak Rahmat. Iya Pak. Di hari yang sama, sore ini Darel dan Fadil sedang berada di bandara. Setelah menyelesaikan pekerjaan di perusahaan cabang, Darel langsung ingin pulang hari ini juga. Dil, coba kamu hubungi lagi nomor Sarah. Nomornya sudah tidak aktif lagi. Sepertinya Sarah sengaja mengganti nomor HP-nya. Pulang dari bandara kita langsung saja ke rumah Sarah. Fadil tidak menyahutnya karena baginya percuma saja melawan si duda yang keras kepala. Padahal jujur dalam hati pria itu, dia sangat lelah. Fadil ingin langsung pulang ke apartemennya. Jam 5 sore, Darel dan Fadil langsung meluncur dari bandara kota J menuju rumah Sarah. Rasa penasaran Darel terhadap kehamilan Alea membuat pria itu tidak tenang selama beberapa hari ini. Maka dari itulah saat tiba di kota J, Darel ingin bertemu dengan Alea yang sampai saat ini masih dia kenali sebagai Sarah.